sekitar 1 sampai 2 tahun yang lalu. Mulai dari harga Rp25.000 sampai Rp4.000. Energi Sukses Bisnis hanya di RRI Pro 3, jaringan berita nasional. Baik pendengar, kita lanjutkan Energi Sukses Bisnis atau X-Bis untuk malam hari ini dengan tema rahasia UKM wujudkan impian dalam merintis usaha bersama dengan Coach Margetti Herwin, Master Coach dan founder Smart Business Coaching Firm yang hadir di studio kami, dan juga Ibu Dewi Puspitawati, pemilik usaha Daily Fresh Bakery asal Bandung, Jawa Barat. Coach Getty sempat memberikan bocoran bahwa membuka toko roti bagi Bu Dewi itu suatu impian yang besar ketika itu, Bu. Gimana, Bu? Rahasianya apa ya? Kalau saya tuh rahasianya lebih ke konsisten ya. Konsisten dalam memproduksi, karena memang itu basic saya tuh lebih ke bakery. Jadi saya senang untuk membuat olahan bakery. Terus kita juga harus lebih berani. Yang tadinya saya takut untuk mewujudkan impian, tapi waktu itu saya dapat ilmu yang luar biasa dari Coach Getty. Jadi untuk impian itu kita harus mencatat gitu. Oke. Kan, jadi tiba-tiba pas saya terbukti. Tahun berapa itu Bu Dewi mewujudkan impiannya membuka toko roti itu, Bu? Karena saya tuh mencatat di tahun 2022. Saya pengen punya toko roti di tahun 2025. Oke. Jadi pas saya lihat catatan saya, impian saya ternyata itu terwujud di nomor 35 dan 36. Wah, nomor 35 dan 36 akhirnya terwujud juga. Ya, 35 dan 36 itu impian saya di situ. Iya. Di jalan apa nih, Bu, kalau boleh tahu di Bandungnya? Tentu Bagus Ismail nomor 18. Oke, itu Bagus Ismail tuh pendengar itu daerah Dago ya. Tepatnya kalau yang pernah atau yang sudah kenal dengan Dago itu ada Simpang Dago, dan Bagus Ismail itu tidak jauh dari Simpang Dago, dikenalnya seperti itu. Baik, Coach, sambil menunggu ini ya, semuanya tadi juga sempat ada sedikit trouble tentang audio, mudah-mudahan kita semuanya bisa lancar lagi nih. Bagaimana sih sebenarnya, tadi kan menyebut nama Coach Getty untuk membantu Ibu Dewi dalam pengembangan atau mewujudkan impiannya. Nah, peran Coach Getty dalam hal ini seperti apa ini, Coach? Iya, jadi para pebisnis ini ya, pada saat awal saya dampingi, kita meminta mereka itu untuk melakukan yang namanya menulis impian, Bang Rudi. Karena gini, kadang-kadang yang bermasalah di diri kita adalah kita punya yang namanya mental block gitu ya. Kita merasa apa yang menjadi impian itu mustahil. Padahal dengan kita menulis impian kita bisa merasakan pada saat impian itu kita dapat, dan itu bisa membuat kita itu dapat energi positif, mendapatkan value yang luar biasa, sehingga kita bisa merasakan walaupun impian itu belum terwujud oleh kita. Seperti itu kira-kira, Bang Rudi. Jadi ini satu hal yang mungkin bagi sebagian orang dirasakan tidak mungkin, tapi dengan kita melatih menulis impian, kita lagi melatih bahwa kita punya keinginan, sehingga pada saat kita punya keinginan, rasa kita itu menyatu dengan apa yang kita impikan tadi, itu menjadi sebuah energi yang luar biasa. Makanya kalau kita pernah baca buku Law of Attraction gitu nah itu kita jadi menarik ya. Kita jadi menarik hal-hal yang mempermudah atau memungkinkan kita untuk cepat mendapat impian. Kira-kira gitu, Bang Rudi. Tapi mental block itu apakah hal yang kerap dialami, kerap yang dihadapi bagi pelaku UKM pemula ini yang baru-baru merintis usahanya nih, Coach? Iya, jadi mental block itu awalnya dari cara kita merespon satu kondisi gitu ya. Terus pemikiran kita mengambil energinya gitu ya. Sama kayak kita misalnya kena knalpot gitu ya. Kita kena knalpot, kita merasa panas waktu kena. Nah, setelah itu perasa kita tuh masih kita pegang. Jadi begitu kita kadang-kadang dekat dengan knalpot, kita masih merasa, panas nih gitu. Nah, energi itu seperti itu gitu. Jadi kalau kita bisa buat impian kita itu seakan-akan bisa kita tarik energinya untuk mendekat, dan semua hal yang membuat hal tidak mungkin menjadi mungkin, itu akan sangat luar biasa pada saat kita mau menujunya, dan kemudahan-kemudahan itu insya Allah akan cepat datang di sekitar kita. Kira-kira gitu. Oke, baik. Coach Getty, Bu Dewi, kita terima dulu pendengar ya. Ada Pak Doni di Banyuwangi, Jawa Timur. Pak Doni, selamat malam.
Halo, selamat malam Mas Rudi. Sehat ya, Iya, Mas? alhamdulillah sehat. Mudah-mudahan sehat juga nih Pak Doni sekeluarga ya. Ya, Silakan. alhamdulillah. Halo, selamat malam, Coach. Malam Pak Doni. Sehat ya, Apa Coach, kabar? Sehat, alhamdulillah Pak Doni. Ya, gini loh, Coach, saya Yes. mau tanya ya tentang bisnis di daerah saya itu juga toko Ya. roti itu sebenarnya banyak, Coach. Ya, Tetapi mereka itu sekali 1 bulan tutup, Ya. 1 bulan buka, itu bulan berikutnya kadang-kadang tutup loh, Coach. Sebenarnya kadang-kadang itu rotinya kalau saya memang kurang gimana, teksturnya tuh agak kurang lembut atau kurang apa seperti itu, Coach. Iya, Kadang iya. itu supaya mereka yang bisnis UMKM di dalam roti itu supaya bisa langgeng. Ada juga cukup sebenarnya yang langgeng, tapi Iya. ya itu cuma 1-2 aja. Seperti yang 1 bulan tutup itu banyak. Itu. Terus Iya. aku mau tanya ke Ibu narasumber ya, Mas ya. ya silakan. Ya, silakan. Gini, kan ada di Bandung. Sebenarnya saya sendiri sering order roti dari Surabaya kayak cheese atau brownies seperti itu. Saya kan orangnya memang suka makan yang seperti itu. Kalau semisal saya pesan dari Bandung, apakah bisa ya untuk browniesnya atau apanya itu expirednya berapa hari atau ada masa expirednya itu sampai berapa hari, atau semisal dikirim dari Banyuwangi ke Bandung ke Banyuwangi itu bisa nggak? Oke, Terus baik. apa yang membedakan kalau rotinya Ibu sama roti-roti yang sudah punya nama kayak salah satu Ya. cabangnya di mana? Apa yang membedakan itu aja? Ya. Baik, Ya, terima kasih terima Pak Doni kasih, ya. Pak Doni. Ya. Baik. Coach Getty mungkin bisa Ya. Pertama untuk memberikan tanggapan dulu apa yang tadi disampaikan oleh Pak Doni nih, Coach. Ya, jadi kalau kita berusaha gitu ya, sumber dayanya harus benar-benar tersedia. Kalau kita bicara sumber daya, mungkin yang tutup ini modalnya kekurangan karena dia kasih bayar di belakang sehingga nggak punya modal lagi untuk produksi. Atau bahan bakunya, sumber daya juga, bahan bakunya tidak tersedia sehingga dia menunggu bahan baku datang lagi untuk bisa membuat lagi. Jadinya bisa tutup tokonya. Atau tukang rotinya sakit berhalangan yang buat roti. Jadinya nunggu lagi. Nah, ini teman-teman pebisnis tuh pastikan Anda memiliki sumber daya. Ya, kadang-kadang orang yang kayak Bu Dewi ini dia ngerti bikin roti, dia bikin adonan sendiri. Jadi nggak tergantung sama orang. Memang UKM itu awalnya memang bisa mengerjakan sendiri. Tapi ada UKM yang ketergantungan kepada bakernya gitu ya. Begitu bakernya nggak ada atau sakit atau apa, dia berhenti nggak bisa bikin. Kan gitu. Ini yang harus dijaga. Sumber daya resource ini yang benar-benar harus selalu tersedia dan diplankan dengan matang pada saat penyediaan stok, penyediaan capital modal dan segalanya, Bang Rudi. Ya. Sebelum kita ke pendengar tadi juga ditanyakan ke Bu Dewi ya, kalau dari Bandung ke Banyuwangi bagaimana Bu untuk pengirimannya ini? Untuk pengiriman ya? Iya. Ya, kalau dari Bandung tadi di mana kemana Pak? Ke Banyuwangi. Banyuwangi. Iya. Kemarin saya ngirim ke daerah Tuban. Itu karena memang customernya dia pengen banget untuk roti floss roll ya, kan lagi rame tuh. Dia senang dengan roti abon. Itu saya usahakan saya kirim pakai ekspedisi yang memang aman. Kalau misalnya ke Banyuwangi tercover sama yang namanya ekspedisi Paksel, maaf ya, itu aman karena dia bisa diamankan di chiller. Tapi kalau misalnya tidak ada, saya dari sini kirim dengan kondisi fresh. Nah itu nyampe biasanya 3 hari. 3 hari itu masih kondisi aman. Saya berusaha untuk meminimalisir adanya kerusakan pada produk. Jadi kalaupun nanti misalnya sampai ada sesuatu yang memang kurang fresh, yaitu wajar karena tidak hari itu dikonsumsi kan. Jadi ada waktu 3 hari jeda gitu. Tapi alhamdulillah waktu yang ke Tuban kemarin aman sih, nggak ada kekurangan apapun karena kualitas roti saya tuh lebih ke memang tanpa bahan awet ya. Jadi 3 hari pun masih empuk, masih aman. Oke, baik.
Saya ke Bu Dinda di Bogor. Selamat malam Bu Dinda. Selamat malam Bung Rudi. Iya, silakan Bu Dinda. Ada Ibu Dewi Puspitawati, pemilik usaha Daily Fresh Bakery di Bandung, dan ada Coach Getty di studio. Malam Bu Dinda. Selamat malam juga Coach Getty. 2 Selasa. Ada bola sama ada rusuh Bu. Betul, ada bola dan mau bilang begitu tadi, ada bola dan ada rusuh. Ternyata terdampak juga Coach Getty ya Bung Rudi Iya ya. Bu. Yang terdampak ibunya nunggu-nunggu nggak muncul-muncul ya Bu. Nunggu-nunggu begitu Iya. jam sekian ternyata info lain, berita lain ternyata. Ini udah ditunggu-tunggu kita nih Bang Rudi. Oke. Silakan Bu. Silakan Bu Dinda. Bu Dewi, selamat malam, Sampurasun. Sampai Nah, sekarang kedengeran suara Bu Dewi tadi jauh gitu. Iya. Yang dengar Bung Rudi. Bu Dewi. oh sekarang kedengeran ya. Jelas sekali Bu Dewi. Iya. Ya. Brandnya apa ya kalau boleh tahu Bu Dewi? Rotinya tadi nggak begitu jelas soalnya suaranya gitu. Jadi pengen tanya ulang. Nah terus sedikit info nih Bogor tuh. Halo Bu Dinda. Kalau brandnya Daisy Bu, Halo Bu Dinda. lebih ke Daisy. Ibu Dindanya hilang kayaknya. Terputus nih Bu Dinda Terputus. ini ya. Oke. Ya. Nanti mungkin bisa disambung lagi ya. Daisy spellingnya itu mungkin bisa dibantu ini Bu Dewi. Daisy, Delta Echo Zero India Echo. Delta Echo Daisy. Zero India Echo. Oke, Daisy. Ya, mudah-mudahan bisa kesambung lagi nih ya. Dan mudah-mudahan juga tadi apa yang ditanyakan Pak Doni sudah terjawab juga. Tapi sebenarnya Bu Dewi, apa yang membuat atau yang menjadi keunikan dari Daisy Bakery ini dibandingkan dengan yang lain, terutama ketika Ibu sudah menjadi atau membuat toko itu di Kota Bandung ini sendiri, Bu? Ya, kalau keunikannya sih lebih ke konsep yang pertama ya. Konsepnya kan daily fresh. Jadi setiap hari itu kita berusaha untuk memproduksi yang baru. Karena saya pribadi juga senang makanan tuh yang fresh. Jadi saya memposisikan pembeli itu adalah saya. Oke. Gitu. Ya. Jadi kalau fresh itu kan lebih enak kelihatannya. Terus dimakannya juga memang betul-betul dari teksturnya lembut. Jadi, tapi sebetulnya roti yang bagus itu bukan yang rotinya tuh lembut di saat fresh from oven, keluar dari oven. Tapi setelah beberapa hari masih lembut, itu roti yang bagus. Oke, setelah beberapa hari dari oven itu yang Iya. lembut, itu yang bagus. Jadi justru kalau itu ya. misalnya udah 3 hari gitu kan, Iya. 2 hari masih lembut, berarti itu rotinya bagus. Iya, ini saya juga ngintip-ngintip Instagramnya nih. Tadi dikasih Coach Getty, jadi kesempatan saya mempelajari juga. Saya lihat-lihat, nggak ada salahnya nih kalau pendengar Pro 3 yang kebetulan nanti atau berkunjung ke Bandung bisa mampir langsung di Jalan Tubagus Ismail. Tubagus Ismail nomor 18, boleh ditunggu. Iya, jadi patokannya itu Simpang Dago lah di situ. Naik ke atas dikit ke kanan, nah itu Tubagus Ismail, tinggal cari itu nomor 18, Daisy DEZIE Daisy Daily Fresh Bakery. Jadi betul-betul ini dibuat setiap hari menjaga ke freshnya tadi nih ya, Bu Daisy ya. Baik Coach. Jadi biar orang enak gitu. Iya. Nah, sebenarnya ini kan sesuatu menempatkan kita sebagai pembeli tadi ya, menurut Desi. Ini kan sesuatu hal yang mungkin tidak semua pelaku usaha akan menempatkan diri seperti itu, Coach. Iya. Nah, sebenarnya bagaimana? Apakah ini juga termasuk dalam hal inovasi dalam menjaga kualitas dan juga melihat daya saing yang ada? Iya. Jadi pada saat kita paham dan tahu apa kebutuhan pasar, apa yang disukai oleh pelanggan kita, dan kita juga jadi menyadari bahwa kita ini juga berposisi sebagai seorang pelanggan yang membeli produk kita, itu kita akan lebih objektif untuk membuat kualitas yang memang terbaik
Bang Rudi. Karena orang itu kan memang beli roti, tapi yang dia bayar kan kualitas, bukan rotinya. Dia mungkin membayar sejumlah uang, dia berani bayar mahal, dia bukan beli roti, tapi dia dapat pengalaman yang berbeda dengan merasakan produk roti kita. Nah itu poin penting yang harus dimiliki sehingga para pebisnis ini bisnisnya itu unik, bisnisnya bisa tumbuh karena dia selalu menyediakan sesuai dengan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Customer experience tadi. Iya, karena roti itu kan sudah menjadi makanan yang komoditi di Indonesia tuh boleh dibilang roti udah biasa, semua orang udah biasa makan roti gitu ya. Jadi hal ini tentu tipis-tipis gitu Bang Rudi bedanya. Tapi begitu tadi konsep, Bu Dewi tadi bilang uniknya kita apa? Konsep. Nah, berarti dengan konsep itu orang merasakan sesuatu yang berbeda, mungkin rasa, mungkin bentuknya gitu ya. Ini yang harus dijaga oleh para pebisnis khususnya di bidang yang sangat masif ya produk itu usahanya tumbuh di Indonesia. Nah, sampai pada tahap itu Coach ya. Biasanya kalau Coach mendampingi itu apa yang harus dipersiapkan oleh pelaku usahanya nih Coach? Karena kalau kita roti pasti orang ingin banyak rasa gitu ya. Dan begitu orang mau beli roti, kadang-kadang roti itu kegedean, nggak enak ngelihatnya, nggak habis, kekecilan, nggak kenyang. Jadi memang secara gram roti itu untuk orang Indonesia bukan seperti kita beli roti di luar negeri yang memang roti itu menjadi makanan bahan pokok. Kalau di sini kan untuk icip-icip, untuk ngemil roti itu kadang-kadang, bukan untuk makanan kenyang gitu, Bang Rudi. Itu yang perlu diperhatiin. Boleh kalau mungkin di informasi apa saja yang menjadi unggulan kalau di Desi Daily Fresh ini, Bu Dewi? Keunggulannya yang paling utama itu adalah dari bahan baku ya. Bahan baku yang kita gunakan itu lebih ke premium, itu keunggulannya. Terus dari varian, kita variannya sebetulnya ada sampai 16 varian sebetulnya. Tapi yang saya produksi bukan hanya roti, tapi ada pastry, ada cake juga gitu. Jadi biar jadi pilihan rasa atau pilihan varian oleh konsumen. Gitu. Jadi ada yang paling utama sih saya intinya tidak menjual murah dan mahal ya. Yang saya jual itu ada rasa. Rasa yang selalu ada. Rasa yang selalu ada itu. Dan kalau lihat di Instagramnya memang memikat banget ini Coach ya. Iya. yang disajiin. Dan kebetulan memang Instagramnya baru ya. Iya. Karena sebelumnya kan saya ininya Daisy Superfood. Cuman karena saya beralih dengan fokus dengan bakery-nya, jadi lebih ke bakery dan kita bikin Instagram yang baru. Nah, yang sampai dengan saat ini, Bu Dewi, apa yang menjadi atau yang Ibu rasakan sebagai tantangan terbesar, tetapi itu terus menjadi semangat justru untuk tetap maju, tetap melangkah? Tantangannya karena saya lebih ingin mewujudkan impian terus ya. Jadi di saat orang bertanya, apa sih keinginan kamu membuat satu usaha dan punya toko gitu kan? Yang kamu cari apa? Saya lebih mewujudkan impian dulu dibanding saya mencari profit. Gitu. Karena buat saya impian itu kayaknya nggak akan terwujud kalau misalnya saya tidak berani kan. Tantangannya itu ya pertama di autopilotnya. Untuk bakery ini saya belum bisa autopilot. Kemarin sebetulnya sempat ada yang bagian bakernya, tapi karena masih Gen Z, jadi mungkin masih belum bisa fokus diberikan tanggung jawab, dan dari hasil varian produk juga belum bisa banyak. Jadi akhirnya semuanya saya ambil alih lagi, dan saya menikmati untuk bisa memproduksi langsung sendiri karena orang sudah tahu rasa yang ada di Daisy itu seperti apa. Jadi 100% itu buatan sendiri semua ini Bu ya? Hasil sendiri. Dan ini juga lagi proses pembuatan ini Coach di layar kaca tadi ya. Jadi bagi Anda pemirsa RRI.net juga tadi kami tampilkan suasana toko, bagaimana memproduksi kuenya, dan ini fresh, menjaga freshnya untuk setiap hari, dan ini diproduksi sendiri dengan varian yang cukup banyak. Nah kemudian kalau boleh tahu nih kisaran harganya berapa sampai berapa ini Bu
Karena bicara bakery kan kadang-kadang agak gimana gitu ya. Ya. Pastry, bakery gitu gimana nih Bu? Iya. Kalau kisaran harga waktu pertama buka, saya mindsetnya itu karena kualitasnya premium pertama itu, terus dari lokasi juga dan biaya juga lumayan tinggi gitu kan untuk membuka toko bakery itu ternyata tidak sesimpel dan semurah itu. Jadi waktu pertama buka tuh saya range harganya tuh lumayan tinggi. Karena saya premium semuanya. Tapi seiring dengan berjalannya waktu saya melihat market. Oh, market di lingkungan sini nggak bisa dengan nilai yang saya keluarkan gitu kan. Akhirnya saya mulai beberapa minggu ke belakang harganya saya turunkan jadi kisaran mulai dari 9.000. Mulai dari 9.000. Wah, bisa Ya, dikatakan tapi kualitasnya masih sama, premium. masih premium. Wah, sangat terjangkau berarti nih, Bu Dewi ya. Masih terjangkau. Dan alhamdulillah yang beli itu nggak pernah sedikit gitu. Dan rata-rata memang marketnya itu luar kota. Bahkan ada yang testimoni pantang pulang sebelum kenyang itu Bu. Instagram. Iya betul. Kemarin terakhir ke Banjarmasin. Oh ya. Itu ada dari Sumedang, dia datang ke Bandung dan bawa produk saya untuk ke Banjarmasin, dan di sana ternyata alhamdulillah diterima dengan baik dan recommended banget katanya gitu. Oke. Nah Coach, ini menarik nih Coach ya, dari superfood tadi cerita kemudian ke bakery dengan konsep yang luar biasa tadi, dibuat sendiri, tetap menjaga premiumnya, bahkan daily freshnya itu juga dikedepankan. Artinya ada branding Coach di sini yang perlu dimainkan. Nah, sepenting apa branding itu yang tadi juga soal nggak langsung Bu Dewi memaparkan itu, tetapi bagi pelaku usaha sepenting apa Coach juga memberikan kepada pelaku usaha itu branding itu sangat penting, dan bagaimana caranya nih Coach? Iya, jadi karena ini Bu Dewi ini sangat passion ya Bang Rudi ya, senang, suka ya, jadi tidak merasa terbebani walaupun harus mengerjakannya semua sendiri ya, dan itu sudah menjadi personal branding yang kuat bahwa Daisy ini adalah Dewi kan gitu ya. Ini bagi UKM ya memang diawali semuanya dari personal gitu ya, Chief Everything Officer, jadi saya melakukan semuanya. Dan memang saya nggak menutup sebuah hal bahwa UKM harus autopilot juga, nggak ada yang menjamin juga UKM autopilot terus berjalan dengan tumbuh gitu ya. Tetapi yang paling penting dia harus efisien ya, dan dia bisa dapat uang dan membantu masyarakat sekitarnya untuk dapat pekerjaan. Itu aja ya. Jadi dia akan tumbuh terus seiring waktu, dia akan belajar para UKM ini. Dia akan mulai mengatur sistemnya lebih efisien, cara buatnya yang lebih terstruktur sehingga cepat membuatnya. Bikin 16 varian seorang diri kan kita mikir waduh kapan tidurnya gitu. Tapi Bu Dewi punya pola tersendiri. Mungkin dia bikin adonannya dulu, nanti setelah adonannya jadi dia tinggal ramu dia masuk oven gitu ya. Dan itu semua cara kerja orang yang memang sudah terbiasa dan menyukai gitu ya. Memang di awalnya berat, makanya nggak gampang menjadi orang lapak gitu ya. Lapak itu kan UKM kuliner makanan gitu ya. Kalau di Jogja atau Solo jam 2 pagi bukanya. Lah kita lagi tidur ternyata jam 2 pagi, jam 4 pagi habis. Siapa pasarnya? Adalah orang-orang yang baru pulang habis dugem misalnya. Nah mereka akhirnya makan karena malam suci cari makan, dia makan, dan itu ternyata luar biasa, bukanya hanya malam gitu, dan itu antri. Sama kalau kita memang brandingnya udah kuat gitu ya, dan tadi rasanya berbeda, unik, itu tertanam karena orang itu bukan beli roti, orang itu ingin dapat pengalaman tadi Bang Rudi. Jadi branding itu terbentuk dengan sendirinya dari rasa dan dari kualitas. Sudah ada privilege dari Bu Dewi ya, karena passionnya sudah punya, kemudian juga mewujudkan impiannya sendiri, mewujudkan sendiri masalahnya itu gimana nanti, bahkan semuanya dibuat secara mandiri juga dan mengontrol usahanya itu sendiri. Nah, tetapi yang paling penting kan juga yang nggak bisa terlewatkan Coach adalah bagaimana pemasarannya ke depan nanti. Nah ini seperti apa seharusnya kalau sudah dalam tahap seperti Bu Dewi ini, atau mungkin juga pelaku usaha lainnya nih Coach? Jadi
ada yang bertanya, Coach Getty kan bukan tukang roti, Coach Getty bukan seorang mentor yang tahu bisnis roti. Saya seorang coach gitu ya. Yang saya bantu adalah bagaimana memiliki cara berpikir yang benar, thinkingnya benar. Begitu bagaimana melayaninya, beingnya dengan benar gitu ya. Begitu kita melakukan semuanya dengan benar dan kita menyukai pekerjaan kita, pada saat memasarkannya kita nggak perlu mengajak-ngajak orang untuk tahu produk kita, tapi karena kita sangat passion, orang-orang yang beli produk kita pun akan ikut menjadi pemasar kita. Jadi pemasaran itu dari mood to mood gitu, itu UKM. Kalau UKM itu membuat biaya iklan yang terlalu besar, online yang terlalu banyak, orang juga nggak bisa beli karena memang cuman untuk masyarakat sekitar aja mungkin saat ini kemampuannya, dan tidak harus dikejar untuk ekspor, tidak harus dikejar untuk pindah ke kota-kota yang lain untuk memperbesar dengan modal yang besar. Cukup kalau kita buka toko dengan kita buat misalnya ada 1.000 produk, 3 jam habis, udah selesai. Besok bikin lagi nggak apa-apa. Karena biasanya kadang-kadang kita mau besar, akhirnya kita bekerja sama, berpartner dengan cepat masif, tapi ternyata kita nggak bisa jaga standar produk. Itu yang bermasalah. Nah, sekarang apa yang disampaikan Coach Getty, saya ingin ke Bu Dewi. Gimana cara Bu Dewi untuk tetap membangun loyalitas pelanggan itu, Bu? Saya lebih ke maintenance mereka dengan selalu menyapa ya. Jadi mereka yang Daisy lovers lah ya, saya sebutnya. Daisy lovers. Itu saya selalu menawarkan produk-produk baru gitu kan, ataupun saya membiasakan memang membuat status di WA itu memperlihatkan produk-produk saya. Jadi mereka terus mengikuti saya. Ya, bahkan kalau misalnya saya tidak produksi atau apa, mereka karena sudah terbiasa melihat. Jadi pasti nanyanya, kamu nggak jualan atau misalnya kamu nggak produksi gitu kan. Padahal kita produksi. Itu. Jadi orang semakin penasaran sih. Saya buka toko roti aja, mereka sampai nanya kapan nih launchingnya, gitu. Jadi saya mikirnya saya udah nggak takut dengan ada atau tidaknya market ya. Karena saya sudah pegang marketnya gitu. Jadi sudah punya marketnya sendiri itu ya, Bu Dewi. Ya. Nah, kalau untuk menjaga konsistensi rasa, kualitas premium tadi, dengan terus-menerus atau bahkan setiap hari memproduksi roti untuk ditawarkan ke konsumen. Ini gimana, Bu, konsistensinya? Kalau untuk produksi terus-menerus kan itu mulai dari resep ya. Resepnya kan udah biasa lah gitu. Nah, kalau untuk penawaran produk lebih ke share produk-produk yang biasa saya bikin apa gitu. Jadi biar mereka juga terus melihat kita tetap ada. Jadi konsisten dalam menawarkan produk segala macam. Coach, banyak hal atau banyak usaha-usaha seperti ini ternyata naik kelas, Coach. Berkembang cepat dengan tadi yang segala hal dilakukan. Tetapi gimana sih agar sebenarnya itu kunci untuk UMKM atau UKM naik kelas itu apa sebenarnya, Coach? Iya, jadi kalau kita bicara naik kelas kan kita naik satu step. Nggak usah berpikir jauh step gitu ya. Yang tadinya saya bisnis di rumah dengan 1 produk, saya punya sekarang 3 produk, punya 4 produk. Itu udah naik kelas gitu ya. Saya yang tadinya dibantu 1 orang coach, sekarang saya sudah punya 5 orang. Itu juga udah naik kelas. Dan tadinya coach saya hanya di rumah, sekarang saya punya yang namanya toko roti dan itu impian saya. Wah, itu jauh lagi lompatnya gitu ya. Saya ketemu Bu Dewi di program inkubasi itu 2 tahun yang lalu. Dimana pada saat Bu Dewi menjelaskan kuehnya tuh saya sampai gini, Bu, kok ngejelasin produknya sih Bu? Saya tanya, ini Ibu nih bikin kue ini apa bedanya atau uniknya? Itu pertanyaan kunci. Nah, pada saat itu Bu Dewi jelasin, Coach, saya sangat suka bikin kue. Nah, itu kata-kata dia. Jadi saya ingin orang itu menikmati apa yang saya buat sehingga orang itu bisa mendapatkan roti dengan kualitas terbaik. Jadi orang
penasaran nih, saya mau coba nih. Iya bener Bu, enak nih Bu. Baru mulai teredukasi apa bedanya roti yang ini dengan roti yang ini gitu ya. Dan dengan menjaga konsistensi tadi, orang jadi selalu teringat kata-kata value yang disebutkan tadi, Bang Rudi. Karena orang nggak mungkin orang bisa dapat di mana aja rotinya. Tapi begitu dia merasakan roti yang berbeda, itu menjadi sebuah keunikan. Bahkan pengalaman tersendiri juga. Saya dampingi banyak klien saya roti yang besar yang udah punya beberapa cabang dan dia tumbuh. Saya sering juga waktu itu pernah diundang bicara di para pengusaha jasa boga gitu tentang roti. Tapi bagi saya Anda semua tidak bersaing gitu. Tapi Anda semua memberikan apa yang dibutuhkan dari kebutuhan pasar Anda yang sangat segmented dan sangat niche gitu ya. Niche itu artinya sangat unik gitu, Bang Rudi. Jadi itu yang harus dimiliki oleh para pebisnis, bukan cuma sekedar cari uang, terus akhirnya rotinya itu dibuat dengan mungkin bahan baku yang murah, tapi dia mau jual dengan untung yang mahal, lama-lama ya dia membuat bisnisnya jadi bangkrut karena orang nggak merasakan sesuatu yang enak gitu. Artinya brand itu bisa dari kualitas produknya itu sendiri ya Coach ya. Kalau makanan, roti atau apapun itu ya rasa, ya produk. Baik. Gitu. Kalau Bu Dewi, cita-cita jangka panjang untuk Daisy Daily Fresh Bakery ini apa ini Bu? Cita-citanya pengen memperluas jaringan ya. Karena sedikit bocoran, jadi tahun ini tuh saya bukan cuman buka bakery, tapi ada juga yang bisnisan kulinernya. Namanya sama Daisy, tapi depannya dapurnya Daisy. Oke, dapurnya jadi, Daisy. Itu lebih ke produk kuliner. Kalau itu udah bisa autopilot. Wow, jadi ke depan tuh akan membuka lebih banyak lagi nih Bu ya. Kota Bandung atau mungkin menyasar ke kota lain ini. Amin. Ya. Amin. Oke, Coach, biasa di ujung acara kita. Apa konklusi dan juga mungkin pesan dari Coach Getty untuk pelaku usaha yang baru merintis atau mungkin juga menghadapi tantangan yang ternyata itu adalah sebuah tantangan yang umum dihadapi pelaku usaha nih Coach. Pelaku usaha UMKM berhak juga memiliki impian gitu ya. Bukan berarti kita kecil kita nggak boleh bermimpi. Ya, dengan impian kita punya energi untuk step by step tujuan-tujuan kecil membentuk tujuan-tujuan besar, mencapai tujuan-tujuan besar sehingga kita sampai kepada impian kita tanpa kita sadari. Dan itu beda rasanya kalau dirasakan oleh usaha yang dibangun dari nol, Bang Rudi. Ya, from zero to hero gitu ya. Jadi ini yang harus dimiliki karena tidak ada orang yang malas. Yang ada orang nggak punya tujuan, nggak punya impian, sehingga dia cuma menjalani kehidupannya apa adanya. Template ya Coach ya. Iya. Oke, Coach Getty, Ibu Dewi terima kasih banyak. Terima kasih Bu Dewi. Waktu berbincang. Terima kasih Bang Rudi. Kalau ke Bandung insya Allah saya mampir ke Tubagus Ismail. Iya, ditunggu kehadirannya di Daisy. Terima kasih banyak Ibu Coach, sekali lagi terima kasih. Terima kasih, assalamualaikum. Ibu Dinda, Coach Getty. Terima kasih. Kita akan bertemu Selasa depan tentu dengan tema yang menarik lainnya.